Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan karena martabatnya sebagai manusia. Jadi, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, oleh masyarakat maupun oleh negara. Hak asasi manusia berlaku universal atau menyeluruh dan juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup hampir semua negara di dunia. Dari video yang telah ditayangkan, video tersebut merupakan salah satu kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah suatu institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi, dan berakhlak mulia. Bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Apabila dibandingkan dengan hak untuk memperoleh keadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Mengapa bullying termasuk pelanggaran HAM? Karena perilaku ini membatasi atau merenggut kebebasan serta merugikan orang lain atau korban, di mana terdapat dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999. Setiap perbuatan orang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, dan membatasi, bahkan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak memperoleh keadilan terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang pertama dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Yang kedua, ayat 6 nomor 39 tahun 1999 berbunyi, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian dan secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bullying dapat terjadi pada semua orang dan dapat dihentikan oleh semua orang pula. Berikut cara pencegahan bullying khususnya di sekolah. Sebagai guru, dapat dimulai dengan menangani kejadian bullying secara serius dengan menunjukkan empati. Bantu korban bully untuk membela diri bahwa dia merasa tidak aman. Lalu, bicaralah dengan setiap anak yang terlibat situasi secara terpisah dan objektif. Ambil tindakan dengan memberitahu pelaku bully dan orang tuanya dengan tetap menghargai semua pihak, serta menindaklanjuti secara teratur dengan korban. Jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal seperti guru konseling, pekerja sosial, psikologi, atau menghubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sebagai teman sebaya, dapat dimulai dengan mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar teman sebaya.
Lalu juga bisa dengan membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying, serta kesepakatan dengan siswa terkait konsekuensi bullying secara partisipatif, alih-alih memberi hukuman. Lalu, menciptakan suasana yang hangat dan positif, dan berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada teman yang dibully. Pastikan pelaku bullying tidak mengancam lain.